Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rengga Putra, NIM 19412220069, kelas 2B, Prodi TOE. Saya akan mensimulasikan PET simulasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kimia Teknik. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang skala pH. Di sini ada air, keran air, di sini ada ini keran pembuangan air. Di sini ada selang untuk mengukur pH. Di sini ada Akidix dan di sini ada Basics. Dan di sini ada air, sabun, dan kita akan mengukur air cucian. Maka air cucian pH-nya 13. Jika airnya ditambah, maka pH-nya akan menurun dan warna pun akan memudar. Sedangkan sabun mandi, airnya ditambah, pH-nya juga akan menurun dan warnanya akan memudar. Darah, jika air ditambah, dia akan warnanya memudar dan pH-nya akan menurun. Di Basics, darah, ludah ditambah, dia pH-nya akan menurun juga. Air jika ditambah, dia pH-nya menurun juga. Susu, dia ditambah airnya, maka pH-nya akan naik. Tuh. Terus air untuk chicken soup, dia juga akan naik. Untuk kopi, dia naik juga, sama warnanya memudar. pH-nya juga naik juga. Orange juice, pop soda juga akan naik pH-nya. Cairan lambung akan naik juga. Asam baterai dia akan naik juga. Dan kalau air itu pH-nya tetap, ternyata pH-nya tetap. Karena kenapa kok naik turun itu tergantung cairan itu tersebut. Untuk cairan air ini, air ke atas, jadi ludah, darah, sabun mandi, hujan itu kalau ditambah air itu dia pH-nya turun. Dan untuk chicken soup, kopi, orange juice, pop soda, cairan lambung, asam baterai, dia tambah air, maka pH-nya akan naik. Tuh. Di sini ada proton, neutron, dan elektron. Di sini juga ada proton, neutron, dan elektron. Dan di sini ada elemennya nanti muatan total, muatan massa. Ini kita hidupkan semuanya saja biar kita ketahuan mana yang stabil dan tidak stabil. Pertama kita kasih proton. Nah, ini menambah 1, masanya 1, muatannya plus 1, ionnya 1, dan elemennya hidrogen. Dan kita tambah 2, tambah neutron, maka menjadi muatannya tetap 1, tetap hidrogen, ionnya plus, dengan bilangan massa 2. Karena kita mengasih bola neutron itu 2 bola, jadi bilangan massanya 2. Sedangkan terus kita kasih lagi elektron di sini. Nah, elektron di sini akan tetap stabil karena di sini itu neutronnya neutral, atom netral, dan hidrogen, dan masanya menjadi 0, muatan total menjadi 0, bilangan masanya menjadi 2.
tetap 2 karena stabil, elemennya tetap H. Dan jika dikasih proton di satu lagi, dia akan tidak stabil. Ciri-ciri tidak stabil itu seperti ini tuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang concentration. Sini ada sebuah bak yang atasnya ada keran sini, dan di bawahnya juga ada keran. Ini pernah pembuang, dan ini pengukur mol nanti, dan ini drain max, terus ini drain mix untuk melihat, untuk mencari bahan-bahannya itu nanti apa aja. Coba kita ukur sini sekarang, kita isi setengah liter ya, liter. Kita kasih drink mix dulu, kasih drink mix warna seperti apa. Dan jika dikasih air lebih banyak akan nyata, dikasih lebih banyak ternyata molnya akan menambah dan warna dari cairannya itu pudar. Jadi yang ini nanti kita tambah kobalt nitrat. Dia molnya juga akan bertambah. Dan jika dihabiskan, airnya dihabiskan, di bawah itu ada bintik-bintik di bawah itu. Ini kobalt nitratnya. Kobalt klorid kita sebarkan di bawah sama seperti tadi. Kita tambah air terus semakin ke atas, maka cairan pun semakin pudar warnanya. Itu ini sama aja, kita kurangi dulu, dikasih air lama-lamaan dan jadi pudar warnanya. Molnya dia akan naik. Semakin banyak dikasih dikromat maka akan makin banyak molnya. Tuh, ini sama, semakin banyak airnya semakin banyak juga, semakin pudar warnanya. Sama dan pudar juga dia. Sama dan pudar. Tergantung cairan. Jadi kesimpulannya begini. Jika tidak ada suatu solid atau bahan ini di sini, semakin banyak air atau larutan, maka warnanya dia semakin jernih, memudar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang larutan asam basa. Di sini ada larutan yang larutan air yaitu 2H2O H3O plus ditambah OH min. Nah, di sini saya ukur pH-nya untuk melihat ini molekulnya. Untuk tools ini
pH-nya 7. Untuk warna pH-nya itu warnanya kuning agak pudar ya, kuning pudar, oranye pudar. Dan untuk di baterai itu untuk penerangan itu dia kurang terang. Dan ini di asam kuat dia di lampu akan terang karena dia banyak mengandung H3O+ dan H- itu. Dan untuk pH-nya sendiri dia 2. Ini asam lemah pH-nya 4,5 ya. Dia agak terang tapi enggak seterang asam kuat tadi. pH-nya 4,5, basa kuat, dia terang dengan kode larutan MH dengan reaksi kimia H2H OH M+ ditambah OH-. Tuh, OH- yang banyak dan MH+. Untuk pH-nya pakai pH 12, warna pH-nya warnanya biru tua. Untuk basa lemah, untuk lampu dia agak redup, enggak seterang tadi. Untuk pH-nya dia warna hijau tua, warna pH. Untuk pH-nya 9,5 dengan reaksi kimia B tambah H2O BH+ ditambah OH-. Itu. Kesimpulannya, untuk asam kuat Ha tadi kenapa kok terang? Karena dia banyak mengandung amin dan H3O+ dengan kode Ha plus H2O amin plus H3O+ gitu. Di sini kita akan menjelaskan tentang molaritas. Di sini ada jumlah larutan, jumlah zat terlarut, mohon maaf tadi salah, volume terlarut, sama konsentrasi larutan. Molaritas tinggi ini liter penuh, liter banyak ini. Apa yang terjadi jika jumlah zat terlarut banyak dan volume larutan penuh? Maka minuman campur juga akan penuh di 1 liter. Tuh, diganti kobalt ini saya bersama penuh. Dia akan, jika volume larutan itu sedikit, dia warnanya akan pekat. Maka dia, jika volume larutannya banyak, dia akan pudar. Untuk di kobalt 2, untuk kobalt korida, di sini jika volume itu sedikit, volume larutan sedikit, dia akan ada bintik-bintiknya di bawah. Dan molaritasnya itu ini, molaritasnya jika tinggi dia akan pudar dan titik di bawah tadi bisa hilang. Untuk kalium dikromat ini, di sini jika kalium dikromat itu jika sedikit, larutannya sedikit, dia
kalium di kromatnya itu akan ada bintik-bintiknya di bawah itu ada banyak. Jika airnya bertambah, volume larutannya bertambah, titik-titik di bawah ini akan hilang itu, dan mortalitasnya juga akan menurun. Tuh. Untuk emas ini sama seperti tadi, sama emas. Untuk kalium juga sama, dia akan menghilang jika volume larutannya naik. Ini seperti tipe halnya seperti koblat tadi seperti koblat tadi. Dia jika volume larutannya sedikit dia akan pekat, dan jika volume larutannya banyak itu dia akan pudar warnanya. Untuk tembaga sama seperti emas tadi, dia akan, jika larutannya banyak dia akan hilang sama juga. Kalium ini jika volume larutannya sedikit, titik-titik di bawah ini akan sedikit juga. Jika volume larutannya itu banyak, maka bintik-bintiknya ini akan sedikit. Di sini akan banyak. Jika volume larutannya sedikit, ini kan banyak. Dan ini volume larutannya itu sama, dia mortalitasnya itu tetap sama. Itu. Udah, cukup sekian saja dari simulasi dari PET simulasi pada hari ini untuk memenuhi kuliah teknik kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.